Shalom, kami dari kelompok 5 yang akan membahas materi tentang etika sosial, etika khusus, tujuan, dan fungsi etika sosial. Etika sosial, pengertian etika sosial. Etika adalah suatu aturan atau norma yang digunakan sebagai pedoman seseorang dalam bertingkah laku. Penggunaan norma ini sangat berkaitan dengan sifat baik dan sifat buruk yang terdapat di masyarakat. Etika sebagai sebuah ilmu mengenai kesusilaan dan juga perilaku manusia. Ini sangat berhubungan dengan pergaulan manusia sehari-hari dengan sesamanya. Selain itu, juga berhubungan dengan aturan serta prinsip mengenai perbuatan yang benar. Akhirnya, etika bisa dimaknai sebagai suatu tanggung jawab dan kewajiban moral seseorang dalam berbuat sesuatu. Etika sosial menurut para ahli. Usman Sunyoto 2012. Definisi etika sosial adalah pengalaman yang dilakukan oleh seseorang akan nilai-nilai yang diyakini baik atau terpuji, buruk atau tercela, dan terpercaya, sehingga atas tindakan tersebutlah memunculkan makna tersirat kepada pihak lain, seseorang atau kelompok. Macam etika sosial. Yang pertama, etika dalam kebijakan publik. Pengertian etika dalam kebijakan publik adalah pembuatan aturan yang lazim dilembagakan dalam legalitas yang jelas, sehingga memiliki tujuan untuk memecahkan masalah atau menjawab kebutuhan tertentu yang ada di masyarakat. Yang kedua, etika dalam kegiatan sosial. Serangkaian tindakan akan penerapan nilai-nilai dalam kehidupan masyarakat yang dilembagakan untuk mencegah rusaknya tatanan sosial atau social order, yaitu berupa sikap saling curiga, tindakan anarkis, atau mengamuk massa yang tentu saja itu semua menjadi keterancaman akan keberlangsungan hidup masyarakat. Contoh etika sosial. Yang pertama dalam masyarakat. Ketika adanya seseorang yang berkunjung ke rumah orang lain yang melebihi batas waktu, misalnya saja jam 10 malam, tentu saja akan diperingatkan, meskipun kadang masih banyak yang melanggar. Akan tetapi, perlu diingat bahwa kondisi semacam ini sanksi yang diberikan ialah pengucilan, bukan hukuman. Yang kedua dalam lembaga pendidikan. Misalnya saja setiap hari Senin, pelajar yang duduk di tingkat SD sampai SMA diwajibkan untuk melakukan upacara. Keadaan inilah menjadi salah satu gambaran nyata dalam penerapan etika. Yang ketiga di dalam keluarga. Ketika masih anak-anak, kerap kali ketika berangkat sekolah mencium tangan kedua orang tua. Proses yang menggambarkan mencium tangan kedua orang tua tersebut merupakan bagian daripada etika sosial yang ditanamkan orang tua kepada anaknya. Dan yang terakhir dalam kantor atau perusahaan. Untuk contoh etika sosial dalam kantor yang mudah ditemukan ialah seorang karyawan di perusahaan swasta ataupun negeri yang diwajibkan untuk mempergunakan seragam tertentu. Apabila tidak mempergunakannya, otomatis ia akan diberikan hukuman yang berat berupa sanksi ataupun peringatan. Penggunaan seragam dalam kantor merupakan salah satu contoh nyata etika dalam kehidupan sehari-hari. Pasalnya, kejadian seperti ini sangat mudah untuk ditemukan. Contoh etika sosial dalam kehidupan sehari-hari adalah yang pertama, ikut kegiatan gotong royong di lingkungan. Yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Yang ketiga, memohon maaf ketika melakukan kesalahan. Dan yang terakhir, mengucapkan salam saat bertamu ke rumah orang lain. Etika khusus. Etika khusus adalah suatu jenis etika yang berupa penerapan konsep moral standar dalam situasi kehidupan yang bersifat khusus. Etika khusus dapat dibedakan menjadi dua jenis. 1. Etika individual, yaitu bentuk etika yang menyangkut kewajiban dan sikap manusia terhadap dirinya sendiri. 2. Etika sosial, yaitu bentuk etika yang berfokus pada kewajiban, sikap, dan pola perilaku manusia sebagai anggota masyarakat. Etika juga sebagai suatu ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk, menerangkan apa yang harus dilakukan oleh manusia dengan yang lainnya, menyatakan tujuan yang harus dituju oleh manusia dalam perbuatan mereka, dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang harus
dilakukan. Etika diperlukan dalam beragama. Agama merupakan hal yang tepat untuk memberikan orientasi moral, di mana pemeluk agama menentukan orientasi dasar kehidupan dalam agamanya. Akan tetapi, agama itu memerlukan keterampilan etika agar dapat memberikan orientasi tersebut. Alasan etika diperlukan di suatu agama sebagai berikut. 1. Agar orang beragama mengharapkan agar ajaran agamanya rasional. 2. Etika memungkinkan dialog antar agama, di mana etika dapat menjadi dasar bagi kerjasama antara agama. 3. Etika memungkinkan dialog antara agama dengan pandangan-pandangan dunia. Fungsi etika sosial dijadikan tempat untuk memperoleh orientasi kritis yang berkaitan dengan berbagai macam moralitas, menunjukkan adanya suatu keterampilan intelektual berupa kemampuan berargumentasi secara kritis dan rasional. Tujuan etika. Dalam kehidupan sehari-hari, etika sangat penting untuk diterapkan untuk menciptakan nilai moral yang baik. Beberapa orang mengartikan bahwa etika hanyalah sebagai konsep untuk dipahami dan bukan menjadi bagian dari diri kita. Namun sebenarnya etika harus benar-benar dimiliki dan diterapkan oleh diri kita masing-masing sebagai modal utama moralitas kita pada kehidupan yang menuntut kita berbuat baik. Etika yang baik mencerminkan perilaku yang baik, sedangkan etika yang buruk mencerminkan perilaku kita yang buruk pula. Selain itu, etika dapat membuat kita menjadi lebih tanggung jawab, adil dan terpositif. Beberapa contoh tujuan kita menerapkan atau mempelajari etika itu sendiri ialah untuk mendapatkan konsep yang sama mengenai penilaian lain baik dan buruknya perilaku atau tindakan manusia dalam ruang dan waktu tertentu, mengarahkan perkembangan masyarakat menuju suasana yang harmonis, tertib, teratur, damai, dan sejahtera, dan mengajak orang bersikap kritis dan rasional dalam mengambil keputusan secara otonom. Etika merupakan sarana yang memberi orientasi pada hidup manusia untuk memiliki kedalaman sikap, untuk memiliki kemandirian dan tanggung jawab terhadap hidupnya, mengantar manusia pada bagian menjadi baik.